Mengapa Pak Jokowi terus saja disalahkan atas sesuatu yang jelas sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Jokowi, dan bahkan Jokowi ini sudah bukan lagi presiden karena beliau sudah purna tugas. Karena itu mari sama-sama kita dengarkan analisa dari Mas Adi Praitno dalam video berikut ini. Karena posisi politik kita hari ini itu kan sangat tergantung bagaimana selera politik kita. Ya. Kalau kita misalnya tidak suka dengan Pak Jokowi, maka akan mengatakan bahwa rilis OCCRP itu mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Jokowi bukan pemimpin yang seperti dibayangkan oleh banyak orang, tapi adalah pemimpin-pemimpin yang saya kira kredibilitasnya juga tidak bagus-bagus amat. Itu bagi pihak yang kemudian berada di posisi yang sangat anti dan kritis dengan Jokowi. Tapi bagi pihak-pihak dalam posisi yang pro dan cinta mati dengan Jokowi, itu akan mengatakan bahwa posisi RP itu framing jahat, menghancurkan marwah Jokowi sebagai pemimpin yang kemudian selama ini cukup sukses membangun Indonesia. Itu menginjak-injak harga diri Jokowi sebagai mantan wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan kemudian mantan presiden 2 periode yang dinilai punya cerita sukses membangun ekonomi dan membangun infrastruktur di Indonesia. Di kita, teman-teman semua, kita itu tahu persoalan keberpihakan, objektivitas itu sangat tergantung di mana posisi politik kita yang sesungguhnya. Kalau kita berada di barisan Jokowi dan para pendukungnya, tentu OCCRP, elit PDIP, kelompok-kelompok kritis itu adalah kelompok biang huru-hara dan kelompok-kelompok yang selama ini tukang fitnah. Karena fitnahnya itu tidak pernah ada bukti dan tidak ada yang kemudian bisa divalidasi. Tapi kalau kita berada di posisinya kelompok-kelompok kritis anti Jokowi, tentu apa yang disampaikan oleh OCCRP itu dianggap sebagai sesuatu yang valid, ilmiah, dan kemudian sangat layak untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, di tengah masyarakat yang serba terbuka, ternyata menemukan objektivitas yang sesungguhnya itu sangat rumit. Karena yang ada saat ini itu adalah objektivitas yang didasarkan pada posisi politik masing-masing. Apalagi kalau kita kembali pada fokus persoalannya, terkait dengan rilis OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, saya kira sudah ada jawabannya secara clear. Satu, OCCRP mengatakan tidak bisa memberikan kendali atas pihak-pihak yang memberikan penilaian terhadap siapa yang dinilai sebagai pemimpin dunia. Itu clear. Karena yang memberikan penilaian itu adalah juri, yang memberikan penilaian itu adalah aktivis, masyarakat secara umum, soal listing nama-nama pemimpin yang dinilai korup, yang disebut dengan corrupt person of the year. Itu clear pembelaannya. Yang kedua, soal klarifikasi dari OCCRP sangat clear juga. Mereka mengatakan mereka itu tidak punya bukti soal Jokowi itu disebut sebagai pemimpin korup. Itu clear. Itu artinya fakta-fakta hukum, fakta-fakta korupsi memang tidak pernah dimiliki oleh OCCRP. Dan berita yang disampaikan, rilis yang disampaikan itu hanya didasarkan atas penilaian sejumlah jurnalis, sejumlah akademisi, termasuk masyarakat kalangan civil society terkait dengan persepsi pemimpin-pemimpin dunia termasuk Pak Jokowi. Nah, yang ketiga yang menurut saya juga clear, menurut OCCRP, sekalipun tidak ada bukti ada kasus korupsi yang melibatkan Jokowi, mereka mengatakan ini pihak OCCRP bahwa Jokowi itu dinilai terlibat dalam pelemahan lembaga peradilan dan demokrasi yang itu memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Nah, poin yang ketiga ini menurut saya menarik. Kalau itu poinnya menurut OCCRP, maka istilah korup atau korupsi itu tidak pas. Korupsi di Indonesia itu adalah orang yang dinilai berkontribusi merugikan keuangan negara. Tentu Jokowi tidak pernah melakukan itu. Dan selama ini publik tahu Jokowi itu pemimpin sederhana dan memang tidak ada persoalan apapun terkait dengan kasus-kasus korupsi. Menarik ya teman-teman penjelasan yang disampaikan oleh Mas Adi Praitno perihal OCCRP dan juga mengenai nama Pak Jokowi yang masuk dalam nominasi sebagai salah satu pemimpin terkorup dunia. Tetapi sebenarnya
Di satu sisi kan pihak dari oposisi ataupun orang-orang yang kontra dengan Jokowi ini kan langsung menggunakan momentum, langsung kemudian bersuara lantang, bersuara semangat, bersuara ria bahwa Jokowi ini adalah pemimpin yang tidak bersih, katanya dengan berbagai macam alasannya, dan semuanya berorientasi pada rilis dari OCCRP. Tetapi sebenarnya di tengah-tengah semangatnya pihak yang kontra dengan Jokowi bahwa OCCRP sudah rilis nama Jokowi masuk dalam nominasi sebagai pemimpin terkorup dunia, justru belakangan OCCRP itu sudah secara clear dan tegas menguraikan beberapa hal. Yang pertama, mengenai mereka memang tidak bisa membatasi kemudian perihal publik yang secara ramai-ramai menyebutkan nama Jokowi dalam laman terbuka OCCRP. Nah, itu kan kita lihat ya dalam ulasan yang disampaikan oleh Mas Ade Armando pada beberapa hari yang lalu, itu kan ramai sekali ya di media sosial itu oleh pihak-pihak yang kontra dengan Jokowi itu kan mengundang teman-temannya untuk beramai-ramai menyebutkan mengisi ya nama Jokowi di laman terbuka OCCRP. Lalu kemudian yang kedua adalah pihak OCCRP sendiri juga sudah menyampaikan bahwa mereka tidak punya bukti mengenai Jokowi itu pemimpin korup. Nah, harusnya oposisi ataupun pihak-pihak yang kontra, yang anti Jokowi malu dengan berita-berita, dengan pernyataan-pernyataan mereka yang sudah gembar-gemborkan sana sini, Jokowi begini, Jokowi begitu, ya masuk dalam nominasi dan segala macamnya. Lalu yang terakhir adalah mengenai pihak OCCRP yang menurut penjelasan dari Mas Adi Prayitno adalah Pak Jokowi ini dinilai memang ikut melemahkan terkait dengan beberapa waktu yang lalu itu, sehingga Gibran bisa masuk dalam pencalonannya sebagai cawapres. Tapi sebenarnya itu masih bisa diperdebatkan ya teman-teman, karena kan tidak ada bukti konkret, tidak ada bukti yang kemudian bisa dianggap benar bahwa Jokowi melemahkan peradilan, Pak Jokowi melemahkan hukum sehingga kemudian Gibran bisa masuk sebagai cawapres. Karena begini loh teman-teman, mengapa saya katakan seperti itu? Kita tahu semua ya bahwa sebelum Prabowo Subianto melamar Gibran sebagai cawapresnya, itu sebenarnya sudah banyak ya Anies Baswedan ketemu dengan Gibran. Lalu kemudian juga dari pihak PDIP termasuk Puan itu bilang ya segala kemungkinan mengenai Gibran bisa jadi cawapresnya Ganjar itu bisa saja mungkin nantinya, tergantung pada akhirnya seperti apa keputusan politik yang akan diambil ya. Jadi sebenarnya sebelum Prabowo Subianto memilih Gibran sebagai cawapresnya, itu kan calon-calon lain itu kan seperti Ganjar juga dekat dengan Gibran, Anies Baswedan juga bertemu dengan Gibran. Jadi barulah kemudian ketika cawapres diumumkan ya karena dipilih oleh Prabowo, barulah kemudian semuanya beramai-ramai. Tapi sebenarnya bahkan sebelum sebelum hasil Pilpres itu kan tidak ada sebenarnya seruan yang signifikan mengenai penolakan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Tidak ada seruan signifikan ya. Baru ada seruan signifikan itu adalah ketika kemudian KPU sudah mengumumkan hasil pemenang Pilpres. Ketika Prabowo Gibran diumumkan mereka memenangkan Pilpres, barulah kemudian semuanya pada cuap-cuap Gibran ya melanggar hukum, melanggar konstitusi, Jokowi cawe-cawe dan segala macamnya. Itu terjadi secara signifikan ketika KPU sudah mengumumkan siapa yang memenangkan Pilpres. Nah, sebelumnya pada diam-diam aja itu, sebelumnya pada adem-adem aja teman-teman. Ya, karena itulah kemudian ini menjadi tampak kocak dan lucu. Kok baru teriak-teriak kecurangan, teriak-teriak langgar konstitusi setelah hasilnya kalah dalam Pilpres. Jadi memang biasalah seperti yang Pak Mahfud katakan kan, orang yang kalah pasti selalu tuding yang menang curang. Ya, tapi pada waktu itu juga ini paslon nomor urut 3 ya, Ganjar Mahfud juga tuding Gibran Prabowo curang ya. Aduh, memang ini ucapan Pak Mahfud ini sepertinya tidak menyenangkan bagi Pak Mahfud ya pada akhir-akhir kemarin itu ya. Lalu kemudian, hinaan apapun nggak akan membuat Pak Jokowi jadi hina, bahkan membuat beliau makin mulia. Tegak lurus bersama Jokowi, silent majority, bergerak dan senyap katanya ya. Dari dulu saya yakin insya Allah Pak Jokowi tidak ada niat untuk korupsi, tapi ingin Indonesia maju. Semoga panjang umur Pak Jokowi sekeluarga. Amin. Nah, ini pihak-pihak yang berbarisan mendukung Jokowi ya. Ya, menurut saya partainya yang korup. Kalau Pak Jokowi jadi presiden yang bersih, sehat selalu Pak Jokowi ya. Oke, ini ada komentar lagi dari sini. Organisasi cari-cari rupiah. Oke, jamu Pak Jokowi pasti tambah sehat, pendukung Bapak tambah banyak. Salam sehat, ya itu dia teman-teman ya.
Jadi memang yang terjadi hari ini, serangan-serangan dari PDI Perjuangan kepada Pak Jokowi itu sebenarnya tidak membuat Pak Jokowi kehilangan pamornya, tidak membuat Pak Jokowi menjadi terdegradasi di masyarakat ataupun dalam dinamika perpolitikan Indonesia. Justru ini semakin membuat basis-basis Jokowi yang selama ini mungkin sudah agak meredup, ya, tetapi kemudian kembali menyala kembali semangatnya karena serangan-serangan kepada Pak Jokowi ini. Ya, kita bisa melihat itu pada Pilpres kemarin, ya, meskipun banyak tudingan diarahkan kepada Jokowi, tapi justru ya ini kan apa yang diarahkan Pak Jokowi dalam beliau menggunakan hak politiknya, yaitu ternyata berefek juga, teman-teman, ya. Ganjar yang bahkan nilai bukan Ganjar, tapi kan Ganjar juga ikutan lah dalam sesi debat itu, ya, yang bilang, ayo dong Mas Anies, bilang harus jelas katanya, ya, kira-kira nilainya berapa, satu dari berapa itu, berapa nilainya. Wah, Pak Prabowo dikasih nilai 11, teman-teman. Waduh, sampai pada waktu itu saya kasihan juga, ya, lihat Pak Prabowo dikasih nilai 11, ya. Wah, ini masuk akal jauh sekali, ya. Dari masuk akal dari mana? Tidak ada masuk akal, teman-teman, ya. Si Anies Baswedan nilai Pak Prabowo waktu jadi Menhan itu 11 dari 100. Waduh, wah, itu kan tentu sesuatu yang sangat disayangkan, teman-teman. Tetapi kemudian lihat, ya, Ganjar di 16%, ya, lobet, teman-teman, ya. Lalu kemudian juga Anies Baswedan jauh sekali, ya, beda-beda tipis dengan Ganjar itu. Tapi itulah yang kemudian terjadi, ya. Jadi hinaan-hinaan, cemoohan-cemoohan yang diarahkan kepada Prabowo Gibran juga kepada Jokowi justru semakin membangkitkan semangat dan simpati dari masyarakat Indonesia pada umumnya.